Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus, terlebih orang tua kami, lansia. Kita kembali bertemu di awal pekan ini pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021. Dan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Renungan harian untuk hari Senin tanggal 1 Februari 2021 diambil dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya yang mengikuti Yesus, tentu kita memiliki pemahaman dan pengertian masing-masing bagaimana kita mengerti tentang hidup sebagai orang benar. Kita tentu memiliki pemahaman yang sangat mendasar bahwa sebagai orang beriman kita tentu harus bersikap benar, harus bersikap baik, melakukan hal-hal yang berkenan dengan firman Tuhan. Tentu ini sekali adalah sesuatu yang sangat baik dan diharapkan akan menjadi bagian yang dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai implementasi pengakuan, penghayatan mereka dan sikap iman mereka di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tetapi kita melihat ada ancaman-ancaman yang tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus lalu menganggap diri mereka sebagai orang-orang benar. Mereka berlaku seperti seorang yang sombong rohani, yang lalu selalu memandang orang lain dari kacamata mereka, dan mereka melihat bahwa mereka lah sebagai subjek untuk menilai semua orang. Dan ini tentu adalah perilaku yang kurang baik, perilaku yang tidak akan mendukung tumbuhnya persaudaraan dan kehidupan antar sesama. Dan firman hari ini tentu akan sangat membantu kita bagaimana membenarkan, bagaimana kita membangun pengertian yang baik, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya. Kita tentu memang memiliki pemahaman bahwa kita harus hidup sebagai orang benar. Itu tidak dapat kita tolak. Tetapi kita juga harus mengerti bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengerti bahwa sebagai pengikut Yesus kita tahu bahwa Tuhan datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi orang-orang yang berdosa. Sebab itulah hakikat. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Dia mengasihi kita. Dia datang kepada kemanusiaan kita yang paling natur, bahwa kita memiliki kelemahan, keterbatasan. Dan dia justru hadir datang kepada orang-orang berdosa, memanggil mereka, mengembalikan dan memulihkan kehidupan mereka kembali, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Kita yakin bahwa meskipun kita berusaha secara optimal untuk menganggap diri kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar, kita sepertinya menganggap bahwa kita telah melakukan semua yang diperintahkan Allah. Tetapi kita harus menyadari dengan sikap rendah hati bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Justru kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memanggil orang-orang berdosa. Karena Yesus datang ke dunia ini dengan mengorbankan hidupnya, dengan mengasihi kita dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan kita, supaya kita justru bertobat. Dia memanggil orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering meninggalkan Tuhan, supaya mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Dan itulah sikap hidup Kristen yang benar. Bahwa setiap hari kita harus memeriksa diri kita bahwa kita lemah di hadapan Tuhan. Dan kita terus berani untuk menghampiri Dia dan memohon kepada Tuhan supaya Dia tetap memberikan ampunan kepada kita, menyambut kita dengan segala keterbatasan kita. Asal kita mau bertobat, asal kita mau meninggalkan segala perilaku kita yang tidak berkenan di hadapannya. Dan itulah renungan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita, dalam segala aktivitas kegiatan kita, dalam segala relasi kita dengan orang lain.
Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah. Tetapi justru Tuhan datang memanggil kita, Tuhan datang menyambut kita dengan segala keterbatasan kita, supaya kita berbalik kepada Dia. Kita meninggalkan segala dosa-dosa kita, kita meninggalkan segala perilaku kita yang buruk, kita meninggalkan segala tabiat kita yang tidak berkenan kepada Allah, dan kita menghampiri Dia dengan sikap rendah hati dan memohon belas kasihan-Nya, supaya Tuhan senantiasa menyertai, memimpin kehidupan kita. Itu jugalah hari ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita, supaya kapanpun kita melangkah di tengah-tengah kehidupan kita, mari mengundang Tuhan, dan mari dengan rendah hati mengaku bahwa kita adalah anak-anak yang tidak berkenan di hadapan-Nya, tetapi Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan bersedia untuk menyambut kita sebagai anak-anak-Nya. Kiranya firman ini selalu menguatkan kita, membangun sikap optimis kita, bahwa Allah ternyata sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mencintai kita. Marilah kita pakai kesempatan, kita pakai anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjalani seluruh kehidupan kita dengan sikap optimis, dengan membangun sikap yang selalu hidup di dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bahkan menghadapi COVID yang terus mengancam kehidupan kita, kita mari percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita harus sungguh-sungguh menghampiri Dia setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau mencintai kami dengan segala keberadaan kami. Karena itu mari biar Tuhan yang selalu menyambut kami dalam segala kelemahan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Biarlah Tuhan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam mengawali hari-hari kami sepanjang minggu ini, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sertai seluruh anak-anak-Mu yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja, dan orang tua kami yang harus tinggal di rumah. Tuhan yang menyertai dan memimpin hidup mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit dari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas cinta kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.